Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama lagi. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan atau plantae. Nah, sebelum memulai pembelajaran, berikut adalah tujuan pembelajaran untuk mempelajari kingdom plantae ini. Yang pertama, mampu menjelaskan ciri-ciri plantae atau tumbuhan. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan lumut dan paku. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan tumbuhan lumut dan paku berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, mampu menjelaskan siklus hidup tumbuhan lumut dan paku. Yang kelima, mampu menjelaskan peranan tumbuhan lumut dan paku. Nah, sebelum ke ciri-ciri kingdom plantae, kita kan sering ya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, selain banyak macamnya, sayuran dan buah-buahan juga kan mengandung protein nabati. Nah, tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan seperti bahan pangan, bahan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang berasal dari tumbuhan ini banyak digunakan sebagai obat alternatif penyembuhan penyakit. Nah, selain banyak manfaatnya, dengan mempelajari kingdom plantae ini, kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan tumbuhan di sekitar kita dengan berbagai macam manfaat. Nah, tumbuhan digolongkan ke dalam kingdom tersendiri seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa tumbuhan itu masuknya ke kingdom plantae. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kingdom plantae. Yang pertama, eukariot, yaitu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Kalau sel hewan kan tidak memiliki dinding sel ya, kalau tumbuhan memiliki dinding sel. Yang keempat, memiliki klorofil dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, ini adalah bagian dari kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae. Yang pertama ada Bryophyta. Nah, anggotanya itu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang kedua ada Pteridophyta, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, yang ketiga Spermatophyta atau tumbuhan. Tumbuhannya udah tumbuhan tingkat tinggi. Di sini anggotanya itu Gymnospermae dan Angiospermae. Kemudian ini bagian dari kingdom plantae. Nah, ternyata kingdom plantae ini dibagi menjadi dua. Ada yang tidak memiliki jaringan pembuluh dan ada yang memiliki jaringan pembuluh. Nah, untuk yang Bryophyta tadi masuknya ke yang tidak memiliki jaringan pembuluh. Nah, kemudian yang memiliki jaringan pembuluh itu ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji. Nah, yang Pteridophyta masuknya ke yang tidak berbiji. Nah, yang berbiji tadi ada Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan lumut atau Bryophyta. Sering ya kita melihat di tempat-tempat yang lembab itu banyak lumutnya, atau ke daerah dekat dengan sumber air kita pasti akan menemukan yang namanya lumut. Yang pertama, tempatnya nih, tempat hidup lumut ini di dekat sumber air. Nah, di sini ada kata Bryophyta berasal dari bahasa Yunani. Bryos yang artinya lumut dan pita yang artinya tumbuhan. Jadi Bryophyta itu artinya tumbuhan lumut. Nah, lumut ini merupakan tumbuhan darat pertama yang merupakan hasil evolusi Charophyta sekitar 500 juta tahun lalu. Nah, tumbuhan lumut ini kan ukurannya kecil, kurang dari 20 cm. Nah, lapisan lilin pada kutikulanya itu melindungi bagian luar daun. Nah, memiliki stomata sebagai tempat pertukaran gas. Nah, memiliki ada gametangia, pembentukan gamet, melindungi embrio yang sedang berkembang. Nih, untuk fase hidupnya lebih dominan gametofit daripada sporopit.
Ini adalah anggota dari Bryophyta. Yang pertama ada lumut daun nih, bentuknya seperti ini. Ini lumut hati. Nah, kenapa dinamakan lumut hati? Lihat, bagian talusnya berbentuk seperti hati. Nah, ini adalah lumut tanduk nih, ada bagian seperti tanduk-tanduk. Nah, ini adalah struktur lumut hati, di mana memiliki talus, yaitu yang bagian bawah, memiliki rizoid, ini akar-akar halus, kemudian anteridium. Ini anteridium ini untuk menghasilkan sel sperma. Nah, yang archegonium ini menghasilkan sel ovum. Nah, ini adalah struktur lumut tanduk. Nih fasenya ada sporopit dan gametopit. Ini memiliki setiap sel memiliki kloroplas yang berukuran besar. Nah, ini adalah lumut daun dan bagian-bagiannya. Ini ada sama rizoid berbentuk stolon. Stolon itu seperti geragih ya, seperti yang ada pada stroberi. Ini bagian bawahnya. Terus fasenya ada fase gametopit dan fase sporopit. Ini adalah daur hidup lumut. Nah, daur hidup lumut pertama fasenya spora, kemudian protonema, tumbuhan lumut. Nah, si tumbuhan lumut ini menghasilkan antheridium dan archegonium. Untuk yang antheridium ini menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Nanti berfertilisasi membentuk zigot. Nah, zigot ini juga membentuk embrio. Nah, yang akhirnya membentuk spora. Nah, untuk lebih jelasnya ini gambar dari siklusnya. Boleh dimulai dari yang sini nih, yang sudah tumbuh dewasa. Ini fasenya meiosis, kemudian nih menghasilkan spora. Ini fase nih fertilisasi. Ini kan ada antheridium dan archegonium. Nah, nanti berfertilisasi menghasilkan zigot. Nah, tumbuhlah ini siklus hidup lumut ya. Yang selanjutnya manfaat lumut. Nah, manfaat lumut. Lumut itu dijadikan sebagai indikator daerah lembab dan basah. Yang kedua, peranan dalam ekosistemnya adalah sebagai produsen. Nah, tumbuhan perintis bersama dengan lichen. Lichen itu lumut kerak yang ada pada pohon. Yang lumutnya itu yang lumut kering. Nah, di hutan bantalan lumut itu digunakan untuk menyerap air hujan atau salju yang mencair untuk mencegah banjir dan kekeringan. Nah, peranan lainnya adalah di sini ada spesies Markhantia polymorpha digunakan sebagai obat hepatitis atau obat liver. Bisa untuk gambarnya nanti bisa dicari sendiri ya. Kemudian sphagnum atau lumut gambut sebagai bahan pembalut, sumber bahan bakar sebagai pengganti kapas, sebagai komponen pembentuk tanah gambut, menggemburkan medium pada tanaman pot. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai tumbuhan paku.